tidak hanya sebagai teman, tetapi dia tunjukkan hidup yang benar. Lihat, hidup yang benar bukan hidup yang baik, tetapi benar. Yang baik belum tentu benar, tetapi ini yang benar pasti baik, ya. Dia contohkan, dia bagikan kepada saya bagaimana hidup itu. Dia penuh kasih, dia mengasihi saya, dia peduli dengan saya, yang sebelumnya kami tidak saling kenal, kami tidak saling tahu, tapi dia dapat menunjukkan teladan hidup yang sangat luar biasa, yang membingungkan saya saat itu. Saya berpikir jangan-jangan orang ini ingin mengkristenkan saya, jangan-jangan orang ini ingin mempengaruhi saya. Tetapi semakin banyak waktu saya dengan teman ini, semakin banyak hari, bahkan mengikuti minggu dan bulan saya dengan teman ini, saya perhatikan hidupnya sangat baik, benar-benar sangat baik. Berbeda dengan teman-teman atau saudara-saudara saya yang lain. Saudara-saudara saya cukup taat, cukup ibadah, sholat cukup baik, cukup bagus, bahkan naik haji berulang-ulang. Tetapi berbeda kehidupan hari realitanya di dalam hidup, seperti merasa diri paling baik, paling bagus, paling benar, sombong, angkuh. Tetapi teman ini dia tunjukkan kasih itu. Sekarang baru saya menyadari kasih. Dia menularkan, mentransfer kasih dalam hidup saya. Dia tidak melakukan hal yang negatif. Dan Salam sahabat semua, dimanapun Anda berada. Pada saat ini saya Pastor Cornelius Rahtomo Jati ingin berbagi kesaksian tentang hidup, tentang bagaimana saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, sehingga saya sangat yakin bahwa Tuhan Yesus itulah Tuhan yang benar. Jadi saya terima Yesus tahun 95 karena perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus melalui saya pergi ke gereja diajak oleh teman saya dalam suatu ibadah, dan di situ saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, sehingga melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu saya meninggalkan manusia lama saya dan saya hidup baru di dalam Tuhan, sehingga saya memberi diri dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan kehidupan lama saya itu telah dikuburkan melalui baptisan itu, dan saya hidup baru bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa saya sangat yakin dengan iman saya kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu memberikan jaminan keselamatan yang pasti, bukan mudah-mudahan, tapi jaminan yang pasti, yaitu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu saya sangat yakin. Demikian juga dengan hambanya, Pastor Aliudin mungkin bisa menceritakan tentang pengalamannya, sehingga saat ini memiliki iman yang kokoh dalam Tuhan, bahkan dipakai Tuhan untuk melayani sebagai penginjil yang luar biasa. ya, salam saudara kasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Saya hari ini menyapa Anda saat hari ini, ya, di situasi apapun, keadaan apapun, tetaplah bersukacita, tetaplah andalkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan, dengan kata lain, sangat tidak berarti, ya. Saya sedikit menjelaskan bagaimana saya bisa berubah, saya bisa percaya dengan Tuhan. Tadinya yang tidak suka dengan orang Kristen, yang sangat membenci orang Kristen, tetapi karena kasih anugerah Tuhan yang mempertemukan saya pribadi bersama-sama dengan Tuhan itu sendiri, lewat perantaraan seseorang yang sangat cinta dengan Tuhan, yang betul-betul dia contohkan teladan hidup itu. Jadi hidup yang dibagikan kepada saya, dan saya dapat merasakan kehidupan kebersamaan, persaudaraan, pertemanan yang sangat luar biasa. Tidak hanya sebagai teman, tetapi dia tunjukkan hidup yang benar. Lihat, hidup yang benar bukan hidup yang baik, tetapi benar. Yang baik belum tentu benar, tetapi ini yang benar pasti baik, ya. Dia contohkan, dia bagikan kepada saya bagaimana hidup itu. Dia penuh kasih, dia mengasihi saya, dia peduli dengan saya, yang sebelumnya kami tidak saling kenal, kami tidak saling tahu, tapi dia dapat menunjukkan teladan hidup yang sangat luar biasa,
yang membingungkan saya saat itu. Saya berpikir jangan-jangan orang ini ingin mengkristenkan saya, jangan-jangan orang ini ingin mempengaruhi saya. Tetapi semakin banyak waktu saya dengan teman ini, semakin banyak hari, bahkan mengikuti minggu dan bulan saya dengan teman ini, saya perhatikan hidupnya sangat baik, benar-benar sangat baik. Berbeda dengan teman-teman atau saudara-saudara saya yang lain. Saudara-saudara saya cukup taat, cukup ibadah, sholat cukup baik, cukup bagus, bahkan naik haji berulang-ulang. Tetapi berbeda kehidupan hari realitanya di dalam hidup, seperti merasa diri paling baik, paling bagus, paling benar, sombong, angkuh. Tetapi teman ini dia tunjukkan kasih itu. Sekarang baru saya menyadari kasih. Dia menularkan, mentransfer kasih dalam hidup saya. Dia tidak melakukan hal yang negatif dan dia tidak berpikir negatif terhadap saya. Yang sebenarnya saya ini orang yang negatif. Tetapi orang ini tidak berpikir negatif. Dia penuh kasih. Dia mengasihi saya. Dia peduli dengan saya. Dia menyapa saya dengan hangatnya. Setiap hari banyak waktu saya habiskan dengan teman ini. Coba bayangkan banyak waktu, berarti saya mengetahui siapa orang ini, pribadi orang ini. Saya butuh teman seperti ini, saya butuh dia, ya. Saya butuh persaudaraan, saya butuh kehangatan, saya butuh kebersamaan, saya butuh teman. Saya dapati lewat seorang yang sangat sederhana. Apakah orang ini pendeta? Bukan pendeta, bukan penginjil, bukan guru agama, bukan juga tua-tua di gereja yang suka membantu di gereja. Tidak, tetapi orang yang sederhana. Dia tunjukkan hidup yang benar, yang baik, yang bagus itu. Jadi sekarang saya mengerti kekristenan itu bukan hanya agama, liturgi, kebiasaan, tetapi hidup ini yang dapat diteladani, dapat dicontohkan, dan saya dapat merasakan dia baik. Ya, dia bersama dengan saya, dia hidup bersama dengan saya. Saya dapat melihat contoh teladan, inilah kasih, inilah kebersamaan. Jadi sekarang saya menyadari kekristenan itu bukan hanya bernyanyi-nyanyi di gereja atau berdoa kita menangis-nangis dengan luar biasa, tetapi kekristenan sesungguhnya adalah hidup ini menjadi dampak buat orang lain, dapat dirasakan, dapat dinikmati, ya dapat dirasakan oleh banyak orang. Orang lain dapat merasakan ada Tuhan, ada kasih, ada perbuatan ilahi yang kita tunjukkan. Kita teladani ke semua orang, banyak orang, baik dalam keluarga, tetangga, teman, sahabat, siapapun, kita dapat membagikan kasih Tuhan itu. Inilah yang membuat saya berubah. Sekarang saya mengerti, ya saya harus teladani contoh-contoh yang Tuhan berikan, harus mengampuni, menyayangi, mengasihi, dan ini yang harus saya lakukan. Harus, kapan, dimanapun, ya harus saya bagikan kasih itu tanpa terperduli. Saya tidak bisa menghakimi orang, menghujat orang, ya sekalipun orang itu salah. Bukan haknya saya untuk menghakimi, karena saya bukan hakim, saya bukan Tuhan. Jadi tidak ada di antara kita, siapapun Anda yang mendengarkan suara saya ini, tidak pantas kita untuk menghakimi orang, menghujat orang, ya. Kita berpikir kita yang paling benar, kita yang paling baik, kita yang paling bagus. Tidak ada yang paling benar, tidak ada orang yang paling bagus. Hanya Tuhanlah, dialah. Dia mencontohkan teladan hidup itu, dia kebenaran, dia Allah sendiri yang mencontohkan, memberikan hidup kepada semua manusia. Contoh teladan, dia berikan, dia ajarkan yang benar, dia yang benar, tapi diperbuat menjadi salah. Sebenarnya kita yang salah, kita yang terkutuk, kita yang tidak pantas, kita yang berdosa, tetapi dia menjadi kutuk untuk dosa-dosa kita. Sekali lagi, Yesus datang buat kita, buat dunia ini untuk menebus dosa kita manusia, untuk menebus dosa kita. Kita tidak bisa ditebus dengan amal soleh kita, kebaikan kita, perbuatan kita, atau kita dengan korban apapun, korban uang, korban binatang apapun, tidak bisa. Hanya dia yang benar, yang tidak salah, yang melakukan hidup yang benar, mencontohkan teladan itu. Dia yang benar, dia yang tidak berdosa. Dengan kata lain, dia anak domba yang tidak bercacat, tidak melakukan salah, tidak melakukan dosa. Dia menjadi korban, darahnya tercurah di kayu salib untuk menebus semua manusia. Lihat, semua manusia tanpa terkecuali Anda yang melihat, menyaksikan,
Yesus datang ke dunia untuk menembus dosa kita semua tanpa terkecuali. Ya, berbahagialah kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya imani, saya percayai, dia mati di kayu salib, darahnya tercurah, dan dia bangkit, dia contohkan, dia tunjukkan kepada banyak orang, ratusan orang, dia buktikan, ya, sehingga saya imani, saya percayai sampai saat hari ini, dia duduk di tahta Allah Bapa, dia menyediakan tempat, dan saya imani, saya percayai, dan dia turunkan rohnya yang kudus. Rohnya ada, rohnya hidup bersama dengan hidup saya, yang mengubah hidup saya, hati saya, pikiran saya, perasaan saya. Tuhan yang ubah. Guru saya, ustadz saya, orang tua saya tidak bisa mengubah saya, dan saya sendiri, saya tidak bisa mengubah hidup saya. Tetapi luar biasa, roh Tuhanlah yang telah menjamah, menyentuh hati nurani saya. Saya buka hati saya, sehingga Tuhan ada dalam hidup saya. Tuhan bersama dengan hidup saya sampai saat hari ini. Saya percayai, saya imani, saya teladani apa yang diperintahkan, yang diajarkan di dalam Injil. Sekarang mulai saat hari ini, Injillah kekuatan saya. Dialah penuntun hidup saya. Dialah kebenaran itu, dan saya imani, saya percayai sampai saat hari ini. Terima kasih dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai, ya, dimanapun Anda berada. Terima kasih.